Raja Malaysia mengangkat Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Jumat 20 Agustus 2021 lalu. Ismail menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri pekan ini setelah kehilangan mayoritas dukungan di parlemen. Ismail Sabri yang merupakan wakil Muhyiddin mengambil alih jabatan Perdana Menteri ketika Malaysia bergulat dengan lonjakan infeksi COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Ismail Sabri Yaakob resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia mengakhiri hampir sepekan kekacauan politik di Putrajaya. Selain itu juga di tengah meningkatnya kemarahan publik atas penanganan krisis kesehatan. Politisi berusia 61 tahun dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO itu mengambil sumpah jabatan di hadapan Raja Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Nasional. Upacara pelantikan diadakan sehari setelah pengangkatan diumumkan oleh Raja menyusul pertemuan khusus konferensi penguasa. Lalu, bagaimana sosok Ismail Sabri Yaakob yang low profile mulai terangkat setelah dia menjadi wajah penanganan virus corona? Dikutip dari Kompas.com, nama Ismail Sabri Yaakob dikenal sangat populer di kalangan akar rumput suku Melayu. Namun sosok pengacara lulusan Universitas Malaya ini bukan tanpa kontroversi. Ideologi nasionalisme Melayunya memicu kemarahan publik terutama suku non-Melayu Malaysia pada 2015. Hal itu terjadi ketika dia meminta suku Melayu memboikot toko-toko yang dimiliki suku Tionghoa Malaysia. Beralasan harga minyak dunia yang mengalami penurunan, Ismail mengkritik pembisnis Tionghoa Malaysia yang mencoba meraup untung dengan menolak menurunkan harga-harga barang. Dia juga menambahkan suku Melayu berhak menggunakan hak dan kekuatannya sebagai konsumen. Pada tahun yang sama, Ismail turut memicu kontroversi ketika dia mengusulkan pembentukan pusat pembelanjaan yang khusus menjual barang-barang elektronik dan teknologi informasi. Ia mengusulkan di tempat itu hanya pedagang Bumi Putra atau suku Melayu serta grup pribumi lainnya yang boleh berjualan. Mal yang diberi nama Mara Digital Mall itu dibuka oleh Ismail pada Desember 2015. Kemudian parlamentarian dari Dapil Bera ini membantah tudingan rasisme yang ditunjukkan kepadanya. Ismail juga menjadi bulan-bulanan pada September 2020 lalu ketika memutuskan warga Malaysia yang terbang dari Malaysia Barat menuju ke negara bagian Sabah dan sebaliknya tidak perlu menjalani karantina. Adapun ketika itu Sabah menggelar pemilu negara bagian yang memicu banyak politisi dan warga hilir mudik untuk berkampanye dan memberikan suara mereka. Akibat kebijakannya, angka kasus COVID-19 di Malaysia yang telah mengalami penurunan drastis kembali meroket. Penyebaran COVID-19 menjadi tidak terkendali dan tidak kunjung stabil hingga saat ini. Ismail dinilai gagal menangani COVID-19. Namun ada juga yang membelanya dengan menilai dia hanya mengeksekusi kebijakan pemerintah Muhyiddin. Demikian Tribunnews Update kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!